Alhamdulillahi munshil khalqi min adami Thumma salatu ala al-mukhtar fil qidami Maulaya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi Amin tadhakuri jiranim bidhi salami Majajtadam anjara Mimuklantim bidami Amhabatir rihu min tilqa ikadimatin wa aumadhal barku fi dhalma'i min idhami Fama li'ainaika in kultak fufahamata wa ma liqalbika in kultas tafika yahimi maula ya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa Baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim Alimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan minggu yang kemarin saya jelaskan bahwa pendapat yang dipilih oleh ahli tahqiq, ahli hakikat adalah memilih berhenti membahas sampai 7 sifat ma'ani. Kenapa? Karena li ajlima waqa'a fihi min hadzal khilaf tarakna addahu fi sifatil ma'ani. Karena terjadi perbedaan pendapat antara ulama dan karena alasan memang yang kita dengar, yang kita lihat dalam Quran maupun hadis tidak ada yang menjelaskan tentang sifat seperti idrok, dzauq dan lain sebagainya. Yang ada di Quran hadis hanya 7 itu. Jadi menghindari kesalahan, kata ulama wa taqswaqtasorna alal jam'i alaihi. Kita mencukupkan sampai pada sifat ma'ani yang disepakati oleh ulama. Adapun yang diperdebatkan kita tidak membahas. Sudah, sekarang kita masuk pada pembahasan sifat maknawiyah. Suma sab'u sifatin tusamma sifatin maknawiyatan. Suma sab'u sifatin nuli pitu piro-piro sifat tusamma kang den arani apa sifat diarani sifatin ing pira-pira sifat maknawiyatan kang bangsa maknawi. Wahya utawi maknawiyah iku mulazimatun sifat kang netepi lisabai maring sifat pitu al-ula kang pertama, yakni sifat ma'ani. Kemudian di sini akan dijelaskan 7 sifat yang disebut dengan sifat maknawiyah, yaitu kelaziman 7 sifat ma'ani yang telah disebutkan kemarin itu. Kenapa Pak disebut sifat maknawiyah? Inna masumiyat angin pestine den arani opo sifat maknawiyah. Ngene. Opo hadhihi sifatu iki piro-piro sifat diarani maknawiyatan bangsa maknawiyah. Li'annal itisofa krono satemene persifatan biha kelawan iki sifat
Iku far'ul ittisofi cabange persifatan bisa baik kelawan sifat pitu. Al-ula kang pertama. Sifat ini disebut dengan sifat maknawiyah karena persifatan dengannya itu merupakan cabang dari sifat 7 yang pertama, yakni sifat ma'ani. Sampean saya katakan cabang dari 7 sifat yang pertama itu artinya dalam ringkup penalarannya saja, tidak pada hakikatnya. Karena kita tidak tahu hakikatnya. Ya. Jadi merupakan cabang dari sifat 7 yang pertama itu pada ranah penalarannya saja. Fa innal ittisofa krono satemene persifatan. Fa inna ittisofa mahallin krono satemene persifatan zat, persifatane zat ngono. Minal mahali sangking piro-piro zat. Bikaunihi kelawan onone mahal iku qadiran. Iku qadiran. Iku aliman kang alim. Au qadiran utawa kang kuwasa. Kang kuwasa masalan kelawan umpamane. Iku layasihu ora sah apa ittisof. Illa idza qama kejaba ing dalem nalikane jumeneng. Bihi kelawan mahal. Bihi kelawan mahal. Apa al ilmu sifat ilmu. Awil kudrati utawa sifat kudrat. Waki lan madakno sira ala hadza ing atase iki-iki perkara. Utawa iki-iki qadru ya kena. Karena sesungguhnya persifatan satu zat dari berbagai zat dengan sifat alim misalnya atau dengan sifat berkuasa itu tidak akan sah diucapkan ketika zat itu tidak memiliki ilmu atau memiliki kekuasaan. Dengan kata lain begini, orang disebut orang alim, tidak boleh disebut orang alim kecuali punya ilmu. Tidak boleh disebut penguasa kecuali memiliki kekuasaan. Itu namanya satu zat tidak boleh disebut memiliki ilmu kecuali berilmu. Tidak boleh disebut penguasa kecuali memiliki kekuasaan. Nah, itu alasannya kenapa disebut dengan maknawiyah. Fasarat mongko dadi apa sab'u sifat pitu al-ula kang pertama wahya utawi sifatus sab'u al-ula iku sifatul ma'ani piro-piro sifat ma'ani. Ilalan iku ilalan dadi ilat lihadihi maring iki sifat maknawiyah. Ai malzumatan tegese kang den tetepi laha kedue maknawiyah. Laha kedue maknawiyah. Falihada mongko krono iki sorati sab'atu sab'ul ula ila akhirih. Nusibat dan bangsaaken apa hadihi iki sifat maknawiyah ila tilka maring mengkono-mengkono sifat ma'ani.
apa hadhihi iki sifat maknawiyah ila tilka maring mengkono sifat ma'ani. Faqila nuliten ucapaken fiha ing dalem sifat apa sifatun sifat maknawiyatun kang bangsa maknawiyah. Sehingga 7 sifat yang telah disebutkan pertama kali, yakni sifat apa? Ma'ani, merupakan ilat bagi 7 sifat maknawiyah ini. Maksudnya adalah yang ditetapi atau yang dilaziminya. Karena hal ini, sifat-sifat maknawiyah ini dinisbatkan pada sifat ma'ani. Lalu kemudian sifat yang melaziminya itu disebut dengan sifat maknawiyah. Kalau diterjemah bulat ya. Artinya begini, 7 sifat maknawiyah itu menjadi ilatnya maknawiyah. Artinya menjadi alasan adanya sifat maknawiyah itu karena adanya sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Saya ingin contohkan, nanti di belakang ini ada kata-kata keterangan itu, tapi bahasanya berbeda. Agar kamu mudah memahami maknawiyah dan ma'ani itu, saya gambarkan seperti meja ini. Meja ini saya gambarkan sebagai sifat ma'ani. Ya. Sebagai sifat ma'ani. Kemudian di kolong bawahnya meja ini namanya maknawiyah. Maknawiyah. Artinya dikatakan maknawiyah itu bisa dianggap ada ya ada, dianggap tidak ada ya tidak ada. Artinya jika meja ini ada, maka ruangan di bawah meja ini menjadi ada. Kalau mejanya kamu balik, maka ruangan yang ada di bawah meja itu yang semula ada menjadi tidak ada. Itulah sebabnya disebut dengan maknawiyah. Walihadalan krono iki kanat ono apa hadihi iki sifat maknawiyah. Hadza itu ikin di sorotis sab'ul ula hiya sifatul ma'ani ilalan li hadihi. Kanat ono apa sifat maknawiyah, apa hadihi iki sifat maknawiyah. Ono iku sabaan pitu. Mislul ulama dani sifat pitu kang pertama. Karena sifat ma'nawiyah itu melekat pada ma'ani, maka karena ma'ani berjumlah 7 sifat, dia pun ikut menjadi 7 jumlahnya. Fal ya'u utawi huruf ya. Fi labdil ma'nawiyati ing dalem kang tetep ing dalem lafat ma'nawiyah iku ya'un nasabi ya nisbat. Nusibat kang den bangsaaken apa makna apa ngene, nusibat kang den bangsaaken apa ya ilal makna maring lafat makna. Wal wawu utawi huruf wawu fiha kang tetep ing dalem lafat maknawiyah iku badalun dadi ganti minal alifi sangking huruf alif allati fil makna kang tetep ing dalem lafat al makna. Sudah, ini tinjauan dari sisi lafdi. Wahya utawi sifat maknawiyah iku kaunuhu onone Allah Ta'ala
ana iku qadiron kang kuwasa, wa muridan lan kang ngersakaken, wa aliman lan kang apa kang alim, kang ngaweruhi, wa hayyan lan kang urip, wa sami'an lan kang ngrungu, wa basiran lan kang ningali, wa mutakalliman lan kang dawuh. Di sifat maknawiyah, satu kaunuhu qadiron, dua kaunuhu muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakalliman. Lama kanat ing dalem nalikane ana apa hadhihi sifatu iki pira-pira sifat al maknawiyatu kang bangsa maknawi, ana iku lazimatan kang netepi li sifatil ma'ani maring pira-pira sifat ma'ani. Rottaba mongko ngurut-ngurutaken sapa musannaf ha ing maknawiyah ala hasbi tartibi tilka ing atase milang-milang urut-urutane mengkono-mengkono sifat ma'ani, ing atase milang-milang urut-urutane mengkono-mengkono sifat ma'ani. Fa kaunuhu utawi anane Allah Ta'ala iku qadiron kang kuwasa, iku lazimun kang netepi li sifati maring sifat al-ula kang pertama, yakni ma'ani, min sifatil ma'ani kang tetep saking utawa nyatane pira-pira sifat ma'ani. Wahya utawi sifatul ula min sifatil ma'ani iku al-qudratu sifat kudrah, al-qaimatu kang jumeneng bidatihi ing dalem date Allah Ta'ala. Ketika sifat maknawiyah ini merupakan sifat yang menetapi sifat-sifat ma'ani, maka musannaf mengurutkannya sesuai dengan urutan sifat ma'ani. Artinya mengurutkan sifat maknawiyah sebagaimana urutan sifat ma'ani. Keberadaan Allah Ta'ala yang maha mampu, kaunuhu qadiron, itu menetapi sifat yang pertama dari sifat ma'ani, yaitu sifat kudrah yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kaunuhu jalla wa azza iku muridan, lan onone Allah jalla wa azza iku muridan kang ngersakaken, iku lazimun kang netepi lil iradati maring sifat iradah, al-qaimati kang jumeneng bidatihi ta'ala ing dalem dzate Allah Ta'ala. Seperti Allah maha berkehendak, itu menetapi sifat iradah atau menetapi sifat kedua dari sifat ma'ani, yakni iradah. Jadi seperti tadi saya ulangi, kenapa disebut muridan, yang berkehendak? Karena memiliki kehendak. Kenapa disebut penguasa? Karena memiliki kekuasaan. Kenapa disebut aliman? Karena memiliki ilmu. Kenapa disebut hidup? Karena tidak mati. Kenapa disebut mutakaliman? Karena itu loh, alasan itu loh namanya ilat.
Jadi kalau membaca definisi memang kadang-kadang menjadi apa? Jadi tidak gampang dipaham. Itu alasan itu maksudnya itu sifat yang diilati oleh ilat. Apa itu? Ini barangkali kamu bisa memahami itu ya. Jadi karena dia ada, karena adanya yang lain. Jadi kalau muridan, kalau iradah ada, maka bisa disebut muridan. Secara otomatis kalau muridan tidak ada, mesti tidak bisa disebut muridan. Iradahnya tidak ada, tidak bisa disebut dengan muridan. Wakis ala hadhihi wa hakadha ila akhiriha. Demikian pula sampai hayan samian basiron mutakaliman. Titik ya. Wa lam lan becik ngerti ya sira anna adahum sak temene oleh milang-milang ulama. Lihadi sab'i maring iki-iki sifat pitu diwilang-wilang fi sifati ing dalem pira-pira sifat. Wa ya aduhum iku ala sabilil haqiqati ing atase dalan hakikat. Ingkulna lamuno berpendapat kita berpendapat bisifatil ahwali kelawan piro-piro sifat piro-piro tingkah. Wahia utawi sifatul ahwal iku sifatun piro-piro sifat subutiyatun kang bangsa tetep laisat kang ora ana apa sifat iku bimaujudin ana wala makdumatin lan ora ana sifat yang tetap tidak wujud tapi juga tidak ada. Takumu kang jumeneng apa sifat bimaujudin kelawan perkara kang wujud. Ketahuilah bahwasanya pendapat ulama yang memasukkan hitungan maknawiyah ke dalam sifat 20, wajib 20 itu adalah karena memandang hakikatnya. Hakikatnya Allah memiliki sifat ini. Muridan qadiran, muridan aliman, hayyan, samian, basiran, mutakalliman. Termasuk di antara yang memasukkan ini adalah seperti Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Sehingga hitungannya ada 21 sifat nafsiyah, 5 sifat salbiyah, sudah 6, ditambah 7 sifat ma'ani, 13 tambah 7 sifat maknawiyah menjadi 20. Itu pendapat ahli tahqiq, ahli hakikat. Ingkulna lamuno, tetapi kalau kita berpendapat dengan pendapat yang menetapkan sifat-sifat ahwal, sifat-sifat yang tetap, yang tidak wujud dalam kenyataan dan bukan tidak ada, yang ada pada hal yang ada. Saya itu kadang-kadang repot sendiri lah, mau ngomong begitu itu takutnya kamu salah, ndak paham. Tapi ya memang itu bahasa. Seperti kalau saya ngomong begini misalnya, kita ini tidak wujud, yang wujud adalah zat yang maha wujud, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujudnya Allah itu wujud sebelum adanya kata wujud itu sendiri. Dan Allah akan tetap wujud setelah kata wujud itu sudah tidak wujud. Ini kalau didengar sepintas mesti mumet. Tapi kalau pelan-pelan diulang-ulang paham.
Ini nanti kalau ndak paham ya diulang-ulang, diterjemah terus diulang-ulang dibaca. Insya Allah kalau membacanya sampai 1000 kali ya paham. Sak dedel-dedele wong lek bacanya sampai 1000 kali insya Allah paham. Saya ulang ya, jika kita berpendapat, itu tadi kan pendapatnya ahli hakikat. Jika kita berpendapat dengan pendapat yang menetapkan sifat-sifat ahwal, artinya ahwal itu dikatakan tidak ada, itu ada. Meskipun ada, tidak nyata. Opono Pak, ada ndak nyata, banyak. Sekarang suara radio, jaringan televisi, sinyal HP kamu, ada atau tidak kira-kira? Enek, tapi ketok. Ira ketok. Itu namanya ahwal. Jadi ada, tidak kelihatan secara nyata, dikatakan tidak ada, juga tidak boleh, karena ada. Ya, itu ahwal. Sehingga kalau kita berpendapat begitu, maka sifat-sifat maknawiyah ini merupakan sifat-sifat yang menetap dan ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah paham begitu ndak begitu? Wa amma ingkulna anapun utawi lamuno berpendapat kita binafyil ahwali kelawan nafeaken piro-piro ahwal. Wa annahu lan sak temene kelakuan iku lawasitata ora ana lantaran iku maujud. Ora ana lantaran bainal wujudi ing dalem antarane wujud wal adami lan ora ana. Kama huwa kaya utawi qaul utawa kama kaya keterangan huwa kang utawi ma iku madhabul Asy'ari, madhabe Imam Al-Asy'ari. Nah, apabila kita berpendapat dengan pendapat yang menafikan ahwal, ya, yang menafikan ahwal dan yang menyatakan sungguh tidak ada tengah-tengah antara wujud dan tidak wujud. Antara wujud dan tidak wujud apa? Ada ndak ketok. Disebut tidak ada ndak boleh karena ada. Ndak ada tengah-tengahnya. Maka sifat itu sampai apa? Maka sebagaimana pendapatnya Imam Al-Asy'ari, maka sifat-sifat yang tetap pada zat Allah hanyalah 7 sifat. Yang pertama yaitu sifat ma'ani. Saya flashback ke tadi yang pertama. Saya mengatakan bahwa seperti ruang bawah meja itu. Kalau orang ahli hakikat mengatakan ruang bawah meja ini adalah sifat, karena memang ada. Secara hakiki ada. Selama meja ini ada, itu ada ruang bawahnya. Itu dianggap dihitung sebagai sifat. Kalau Imam Al-Asy'ari menganggap ruangan bawah meja ini tidak bisa disebut dengan sifat. Karena kalau dikatakan ada memang ada, kalau disebut tidak ada juga tidak boleh. Jadi kalau yang harus dipastikan yang mana? Ya mejanya ada atau enggak. Kalau mejanya ada, sudah dapat dipastikan bahwa ruang di bawah meja itu pasti ada. Ya cukup Imam Asy'ari mengatakan cukup kita memastikan mejanya itu ada. Jadi kudratnya ada pasti Allah qadiran. Kalau iradatnya ada pasti Allah muridan. Kalau mutakalamnya ada pasti Allah mutakal dan seterusnya. Nah ini tentu terjadi perdebatan yang panjang. Seperti ketika saya menjelaskan bahwa wujud itu menurut Imam siapa? Al-Asy'ari bukan sifat, tetapi ainudzat. Itu cara pandang saja yang berbeda. Secara substansi sama. Ya,
sama. Sehingga kalau saya bisa simpulkan sampai di sini, menurut Imam Al-Asy'ari, sifat wajib bagi Allah itu hanya 5 ditambah 7. Berapa? 5 ditambah 7, 12. Atau kalau kamu paksa wujud itu menjadi sifat, maka menjadi 13. Itu dalam Fathul Majid seingat saya sudah dipelajari ini. Ya, di dalam Fathul Majid itu perdebatan itu sudah pernah disampaikan. Nah, kalau menurut Abu Mansur Al-Maturidi, karena memasukkan ahwal dalam sifat, ditambah berarti ditambah 7. 13 ditambah 7 sifat maknawiyah sama dengan 20. Ketika sudah 20 sifat, maka ditambah 1 dengan sifat jaiz. Nah, setelah ini kan kita akan belajar sifat mustahil. Mustahil itu adalah kebalikan daripada sifat wajib. Jumlahnya ya berarti sama dengan sifat wajib, 20. 20 sifat wajib tambah 20 sifat mustahil sama dengan 40. Tambah 1 sifat jaiz sama dengan 41. Sifat wajib Nabi 4, sifat mustahil Nabi 4, tambah sifat jaiz Nabi 1, 9 tambah 41 sama dengan khamsin, yang kita kenal dengan al-aqaid al-khamsin, akidah 50 iku maksudnya iku. Jadi itu keyakinan ahli sunnah wal jamaah, ya yang tidak 20 sifat wajibnya Allah seperti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, berarti bukan aqaidul khamsin tapi berapa? 13 tambah 13, 26 tambah 1 sifat jaiz, 27 ditambah 9. Yes, hitungan dhewe lah, malas aku ngitung. Itu secara apa? Perbedaan ini tidak beda dalam urusan yang bersifat substansial, enggak. Jadi ini kalau saya pahami ya bersifat lafdiyah. Jadi tidak menyentuh substansinya. Substansinya sama. Sehingga boleh dianggap sama saja lah. Hampir sama, enggak sama-sama persamat ya wis hampir sama lah. Hampir sama. Nanti akan saya jelaskan kalau sudah di akhir materi kelas 2 ini, karena saya hanya sampai kelas 2. Perbedaan-perbedaan yang substansial di berbagai firqah yang ada 73 golongan itu, perbedaannya dengan ahli sunnah wal jamaah dengan syiah, perbedaan ahli sunnah wal jamaah dengan jabariyah, dengan qadariyah, mujassimah, dengan banyak sampai 73 golongan. Jadi ini kama huwa madhabul Asy'ari. Fasabitu utawi kang tetep, utawi sifat kang tetep utawa kang tetep minas sifati saking pira-pira sifat. Allati takumu kang jumeneng apa sifat bidati ing dalem zat iku innama huwa angin pestine utawi sabit iku as-sab'u sifat pitu al-ula kang pertama. Allati hiya kang utawi sab'ul ula iku sifatul ma'ani sifat ma'ani. Amma hadhihi anapun utawi iki sifat maknawiyah iku fa'ibaratun ungkapan angkiyami tilka saking jumenenge mengkono-mengkono sifat maknawiyah, jumenenge mengkono-mengkono sifat ma'ani bidati ing dalem zat. La anna lihadihi ora sak temene maring iki sifat apa subutan tetep fil khariji ing dalem kenyataane anidihni atau saking ati. Jadi kenyataannya memang tidak ada, tidak tampak nyata, tapi ada.
Ya, muga-muga paham lah tak terangno ngono ku. Dadi gampangane ngomong sifat maknawiyah itu seperti longan sebuah ranjang. Jadi kalau ranjangnya ada, ruang di bawahnya itu pasti ada. Kalau ranjangnya kamu balik atau kamu bongkar, maka ruangan di bawahnya itu menjadi tidak ada. Nah, oleh karena selalu mengikuti itulah disebut dengan sifat yang diilati dengan ilat. Ai lazimatun, lazimatun yang selalu menempel. Nah, jadi selalu mengikuti atau selalu menempel. Ini tentu dalam bahasa nalar, bukan pada hakikatnya, bukan. Wis pisan maneh muga-muga paham. Lek gak paham wacanan sampai ping 1000, insyaallah paham. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.